Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. DPR melecehkan rakyat. Luar biasa dan begitu spektakuler dalam situasi wabah corona dan bulan Ramadan, ternyata DPR mengagendakan sidang paripurna persetujuan 4 RUU sekaligus. Keempat RUU itu konten masing-masingnya mendapat perhatian serius dari masyarakat, bukan ecek-ecek. Kesan yang muncul dengan pengesahan tersebut adalah DPR mengentengkan atau tidak serius. Terbukti dari 575 anggota dewan yang hadir di ruang sidang hanya 41 orang. 255 lainnya hadir secara virtual. Adapun yang absen cukup banyak, 279 anggota. Memprihatinkan, karena ini sidang untuk memutuskan hal yang penting dan strategis. Keempat RUU itu sebutan mudahnya adalah RUU Corona, RUU Minerba, RUU HIP dan RUU Penanggulangan Bencana. RUU HIP dan Penanggulangan Bencana disetujui sebagai RUU inisiatif DPR. Sedangkan RUU Corona dan RUU Minerba diketuk dan disahkan sebagai undang-undang. Semua diputuskan dalam persidangan yang terbilang singkat untuk RUU yang sebenarnya berat. RUU Penanggulangan Bencana berkaitan dengan suasana bencana kini. RUU HIP syarat kekhawatiran penyimpangan ideologi, baik nuansa Orde Lama maupun komunisme. RUU Minerba dinilai menguntungkan penguasa, pengusaha, dan kelompok elit, merugikan daerah. RUU Corona juga membuka pintu korupsi dan melemahkan pengawasan, melanggar konstitusi. Khususnya 3 RUU ini peka dan berbahaya. Ironi diputuskan dalam rapat paripurna darurat dan dinilai menyederhanakan masalah yang dibahas. Bahkan diindikasikan mengabaikan kecermatan sehingga dapat dikualifikasikan tidak sah atau cacat hukum. Hanya satu fraksi yang menolak atau keberatan. 8 fraksi setuju alias ambyar. Dinilai melecehkan rakyat atas 3 hal, yaitu pertama, 4 RUU ditetapkan sekaligus dalam satu waktu. Padahal masing-masing materi memiliki bobot tersendiri yang mendapat perhatian dan pengkritisan rakyat serta bangsa Indonesia. Kedua, menjadikan alasan COVID-19 sehingga anggota yang hadir di ruang sidang sedikit, hanya 41 orang. Meski secara virtual cukup banyak, apapun argumennya, kehadiran secara virtual terbatas dalam penggunaan hak anggota. Host dapat menentukan buka tutup mute dan unmute, bisa sangat tak serius mengikutinya. Ketiga, di bulan Ramadan bagi yang syaum diburu-buru selesai untuk berbuka. Bisa diduga untuk bahasan hingga pengesahan RUU dibuat sangat tergesa-gesa. Tidak sehat, bahkan bisa menimbulkan kesan rekayasa. Pelecehan pada rakyat ketika ketua sidang mengetuk palu, meminta persetujuan dengan mengatakan 8 fraksi setuju dan 1 fraksi menolak. Lalu itu disebut setuju. Semestinya RUU ditetapkan dengan menghitung jumlah anggota yang setuju. Bagaimana pengambilan keputusan dilakukan dengan aklamasi untuk fakta persidangan di mana jumlah anggota itu tidak setuju. Rakyat disuruh garuk kepala mendengar permainan persidangan. Tentu tak perlu ikut-ikutan menyebut anak TK-nya Gus Dur untuk model ini. Tapi ada juga yang kesal dan berkomentar, bubarkan saja DPR. Anggota DPR itu harus tahu bahwa rakyat banyak yang merasa kecewa. Sandiwara di era corona. Memang, pada budaya politik pragmatis, transaksional dan sistem pemerintahan yang hirinya, para eksekutif, parlemen semakin tak berdaya. Lebih sekadar jalan mencari aman. Agar DPR lebih menguat, haruskah sistem presidensial diubah menjadi sistem parlementer? Biarlah masalah itu menjadi diskursus. Kini faktanya adalah DPR telah melecehkan rakyatnya sendiri, mengetuk palu untuk 4 RUU dengan senyum bahagia dan sukses menjalankan misi. Mungkin saja hatinya berteriak, persetan dengan rakyat. Sambil terus bergumam, rakyat hanya diperlukan dan diperhatikan nanti saat pemilu.
Bu Puan mengetok palu mengesahkan 4 RUU dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu bukan prestasi, tetapi masuk dalam kategori korupsi. Korupsi waktu, korupsi aspirasi, dan korupsi demokrasi. Kalau demikian prinsipnya, maka layak juga jika ada orang yang menyebut lembaga ini sama dengan legislativis. Maklum, mau lebaran ya kan Bu? Maksudnya nanti ya, maaf-maafan. Negara Republik Indonesia segera berubah bentuk tanpa disadari oleh rakyat. Dari negara kebangsaan menjadi negara korporasi. Dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Dari negara kesatuan menjadi negara semi-federal. Dari sistem presidensial menjadi sistem semi-parlementer. Yang paling mendasar adalah berubahnya posisi MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara tinggi biasa sejajar dengan lembaga negara lain. Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai. MPR hidup, tapi tidak lagi punya roh, bagai zombie. Hanya menjalankan fungsi seremonial saja. Rakyat tidak lagi punya perwakilan dengan hilangnya utusan daerah dan utusan golongan. Semua anggota ditentukan oleh partai-partai yang terbukti bersifat oligarki. Kembali pada masalah Perpu COVID-19, maka DPR akan segera mengalami nasib yang sama dengan MPR. DPR akan kehilangan fungsi dan hak budget karena pelimpahan kekuasaan anggaran, ekonomi dan keuangan tanpa batas kepada eksekutif. DPR juga kehilangan fungsi dan hak legislasi karena eksekutif akan selalu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu walau tidak dalam keadaan darurat yang memaksa secara sepihak tanpa melibatkan DPR. Keadaan ini bisa terjadi karena yang duduk menjadi anggota DPR MPR adalah para oportunis politik, para pemburu rente juga para pesohor yang hanya bermodal popularitas. Seorang anggota DPR MPR bisa masuk Senayan dengan menggelontorkan uang sebesar 30 miliar rupiah atas bantuan keuangan dari para bandar yang siap meremote kontrol anggota DPR MPR yang dibiayainya untuk melakukan apa saja demi kepentingannya. Jika sudah demikian serupa macan ompong, maka DPR hanya menjadi lembaga yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Selain hanya menghabiskan anggaran karena fasilitasnya dan lembaga tempat para maklar proyek dan koruptor yang merancang korupsinya sejak penyusunan anggaran. Dengan kata lain, DPR yang dahulu sangat garang kalau ada kata bubarkan DPR, sekarang karena kebodohan dan niatnya yang jelek, malah bubar dengan sendirinya tanpa mereka sadari. Pada Senin 11 Mei, Komisi 7 DPR RI justru telah mengagendakan rapat kerja pengambilan keputusan rancangan undang-undang minerba, mineral dan batu bara. Rapat diadakan secara protokol waspada COVID-19. Komisi 7 antara lain mengundang Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan. Adanya agenda Komisi 7 DPR RI tersebut terungkap dalam sebuah salinan surat undangan kepada seluruh anggota Komisi 7 pada hari Rabu 6 Mei. Terkait agenda Komisi 7 ini, cepatnya pembahasan RUU Minerba di DPR menjadi sebuah indikasi benarnya pernyataan Najwa Shihab paru-paru ini. Apa yang dilihat aneh oleh Najwa adalah di saat pandemi COVID-19, Senayan malah lebih prioritas menelurkan kebijakan yang tak terkait COVID-19. Contoh nyatanya adalah bagaimana begitu kencangnya panja RUU Minerba ingin mengesahkan menjadi undang-undang. Belakangan dilakukan kegiatan rapat kerja untuk persiapan pengesahan RUU Minerba menjadi undang-undang pada 11 Mei itu. Patut diduga hanya untuk mengakomodir kepentingan Taipan Tambang. Maka tak mengherankan jika menyimak kata-kata Ketua MPR Bambang Susatyo beberapa bulan yang lalu bahwa para pemodal telah menguasai pemilik parpol, sehingga tak perlu heran ketika kenyataan dilihat apa yang terjadi di Senayan saat ini. Kejanggalan pembahasan RUU Minerba oleh DPR kali ini juga terlihat dari rentang waktu proses yang sangat cepat. Bagaimana mungkin 938 daftar inventaris
Masalah Minerba ini bisa diselesaikan dalam 9 hari. Dibentuk Panja RUU 13 Februari 2020. Lalu pada akhir Februari 2020 sudah selesai pembahasannya. Kok kesannya ini seperti terburu-buru dikejar target? Melihat kenyataan yang ada sampai saat ini, ternyata Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 itu sudah sangat ideologis dan konstitusional, sehingga tidak ada hal yang dijadikan alasan mendesak untuk membahas RUU Minerba oleh Panja di DPR saat ini, termasuk membahas klaster pertambangan di Omnibus Law, kecuali hanya untuk kepentingan 7 taipan batubara. Jadi apa yang disampaikan Najwa Shihab dalam video tersebut sangat patut menjadi sebuah renungan Komisi 7 supaya bisa bertaubat kembali ke jalan yang lurus di saat bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan, bukan malah marah-marah dan mengancam membongkar aib Najwa. Kritik Najwa adalah ekspresi suara rakyat di negara yang tertimpa musibah, dan DPR mesti apresiatif atau berkaca diri atas kritikan-kritikan tersebut. Tapi ya begitulah, namanya tipis kuping tak tahan kritikan. Entah kedunguan apa yang merasuki lembaga yang konon katanya mewakili rakyat ini. Kejadian soal pengambil alihan wewenang oleh eksekutif adalah sebuah bukti nyata bahwa DPR tanpa disadari telah membubarkan diri mereka sendiri.